Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran dengan tema akidah yang kita ambil pembahasannya dari kitab Ushulus Salasah atau 3 landasan yang utama. Dan kita sudah berada di landasan yang kedua, yaitu wa madinuka wa huwal Islam. Apakah agamamu? Yaitu agama Islam. Dan Islam ini memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama dan juga rukun-rukun dan dalilnya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Maka kita akan masuk pada tingkatan yang kedua di dalam Islam, yaitu al-iman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Syekh Muhammad, semoga Allah merahmati beliau, al-martabatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua adalah al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan, dan keimanan ini kata beliau memiliki 70 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan atau puncak keimanan yang tertinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang keimanan yang paling rendah imatatul adza anit tariq, adalah ketika menyingkirkan atau menghilangkan gangguan yang berada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan di antara cabang keimanan itu adalah perasaan malu. Ini apa yang beliau sebutkan pada tingkatan yang kedua ini. Tingkatan yang kedua setelah Islam adalah al-iman. Al-imanu atau keimanan secara bahasa itu bermakna at-tasdiq, yaitu membenarkan atau pembenaran. Adapun secara istilah atau secara terminologi, al-imanu itu adalah i'tiqadul qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil jawarih wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Secara istilah atau terminologi, keimanan itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan melalui lisan, serta diamalkan dengan anggota tubuh. Adapun cabang-cabangnya itu lebih dari 70 cabang, antara 73 sampai dengan 79. Sebab kalimat bid'un ini antara 3 sampai dengan 9. Para santri rahimani wa rahimakumullah, ini adalah definisi keimanan. Dan
ketika berbicara tentang keimanan, beliau sebutkan puncak keimanan itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahkan inilah landasan daripada tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah di dalam ibadah dan tidak menyekutukannya dengan apapun dan dengan siapapun. Lalu apa yang beliau sebutkan tentang cabang-cabang keimanan ini sebenarnya berasal dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan, maka beliau sebutkan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, yaitu a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling tertinggi adalah kalimat tauhid, dan cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza, menghilangkan al-adza. Ya, kalimatnya di sini adalah mudhafun dan mudhafun ilaih, menunjukkan keumuman, menunjukkan bahwasanya segala macam, segala bentuk dan segala jenis gangguan atau yang bisa mengganggu manusia atau berpotensi besar mengganggu seseorang di jalan, itu harus disingkirkan, sebab itu adalah konsekuensi dari keimanan. Itu adalah bagian daripada keimanan. Apakah gangguan tersebut berupa batu-batu yang bisa membuat seseorang terjatuh atau terluka? Demikian pula dengan duri, paku, dan yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah berupa sampah dan kotoran yang ketika itu berada di jalanan akan membuat siapapun yang mengakses atau melewati jalan tersebut merasa terganggu dengan baunya. Dan juga termasuk dalam hal ini, apabila kita memparkir kendaraan dan kita tidak masukkan ke garasi, maka hendaknya kendaraan tersebut diparkir dengan rapi dan baik dan tidak menghalang-halangi siapapun yang akan lewat di jalan tersebut. Baik kendaraan itu berupa sepeda, roda 2, motor, atau mungkin ada yang punya kendaraan berupa becak, roda 3, atau roda 4, mobil. Kalau diparkir di jalan, maka hendaknya diparkir dengan cara yang baik dan benar, yang tidak akan menghalangi dan tidak mengganggu siapapun yang lewat. Jangan diparkir dengan mengambil bahu jalan, sehingga orang akan merasa kesulitan ketika akan lewat. Makanya siapapun yang punya kendaraan, sebelum dia membeli kendaraan, pertama hendaknya dia memiliki tempat atau kandang untuk kendaraannya itu, yang kita sebut dengan garasi. Dia masukkan ke situ supaya tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, dia tahu cara parkir yang benar, yang tidak mengganggu orang lain. Terlebih kalau memang dia ini adalah seorang muslim atau muslimah. Muslim dan muslimah
yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya jangan menjadikan apa-apa yang dia lakukan itu bisa mengganggu orang lain, bisa menghalang-halangi orang lain. Ya. Ini adalah cabang daripada keimanan. Walaupun nantinya yang lewat di jalan tersebut mungkin adalah bukan dari kalangan kaum muslimin atau non-muslim atau orang kafir. Tetap tidak boleh kita membuat atau mengadakan atau menjadikan gangguan untuk mereka, sehingga mereka merasa terganggu ketika melewati jalan tersebut. Dan siapa saja, terlebih lagi kalau memang yang lewat di situ adalah seorang muslim. Jangan pula dia membuang sampah di jalanan, yang kemungkinan sampah tersebut selain menghalangi orang yang lewat, juga baunya akan mengganggu siapapun yang lewat di tempat tersebut. Ini tidak pantas ya seorang hamba muslim atau muslimah yang mengaku beriman kepada Allah itu melakukan yang seperti itu. Terlebih lagi, dan ini masuk ke dalam dosa besar, kalau dia sengaja melakukan sesuatu dengan tujuan mengganggu orang yang lewat. Apakah dia sengaja pasang paku, dia sengaja memasang batu-batu yang tajam, atau dia berada di tempat tersebut, di jalan tersebut, lalu siapapun yang lewat dia ganggu, siapapun yang lewat dia halang-halangi. Ini sangat-sangat tidak pantas bagi seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalanan itu punya hak, ada hak-hak yang mesti ditunaikan. Ya, di antara haknya kita tundukkan pandangan, tidak boleh mengganggu siapapun yang lewat, tidak boleh membuat mereka terhalang. Sebab itu adalah tempat publik, sarana yang diakses oleh masyarakat secara umum. Maka kita ingatkan siapapun dari kalangan kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah, bahwasanya segala macam gangguan yang bisa mengganggu atau menghalangi orang di jalan itu, ini harus disingkirkan. Sebab itu adalah bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan tadi tentang keimanan itu bukan hanya sekedar keyakinan dan ucapan, tetapi keimanan itu juga bentuknya adalah amaliyah atau perbuatan. Amaliyah atau perbuatan. Keimanan itu mencakup 3 hal. Keyakinan yang itu berada di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan ada nampak buktinya berupa perbuatan atau amaliyah. Nampak bahwasanya ada bukti dari keimanannya dalam bentuk amaliyah atau perbuatan. Para santri rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya al-haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu itu adalah termasuk daripada keimanan. Dan malu ini adalah sifat atau karakter yang muncul pada diri seseorang, yang dengan itu dia terhalang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, baik tercela dari sisi syariat maupun tercela dari sisi akal yang sehat. Dan yang kita maksud dengan malu di sini
adalah malu tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, malu dari melakukan hal yang terlarang dari Allah dan Rasulnya. Inilah malu atau perasaan malu yang terpuji. Adapun mereka yang merasa malu ketika hendak melakukan satu amalan kebaikan, ini adalah malu yang tercela. Ya. Malu ya, kalau dia belajar di pondok pesantren. Malu kalau dia belajar Al-Quran. Malu kalau dia belajar sholat. Ini malu yang tercela. Ya. Adapun malu yang terpuji ya, adalah dengan perasaan tersebut ya, dia melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya. Dia tidak melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Ini yang terpuji. Dan inilah yang merupakan bagian daripada keimanan. Nah, nampak bahwasanya ya, keimanan itu ada yang merupakan amaliyah atau perbuatan, bukan hanya sekedar yakin atau sekedar diucapkan bahwa saya beriman lalu tidak ada buktinya. Harus ada bukti. Ya, sebab sekali lagi keimanan itu cakupannya 3 hal. Ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Dan keimanan ini bertambah dan berkurang. Yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan seiring bertambahnya ketaatan. Dan wa yankus bil ma'siyah, dan berkurang seiring dengan adanya kemaksiatan atau dosa. Ya. Lalu kalau disebutkan tentang keimanan yang memiliki 70 cabang lebih, bagaimana dengan 6 rukun iman? Ya. Maka kita katakan 6 rukun iman ini adalah asas atau pondasi dari keimanan. Ya. Asas atau pondasi dalam masalah keimanan. Dan ini akan ada penjelasannya nanti di insyaallah taala. Ya. Adapun yang dimaksud dengan cabang daripada keimanan ini adalah semua dari keimanan ini yang mencakup ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Mencakup ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Itulah yang ya, kata Nabi SAW ya, memiliki cabang lebih daripada 70. Ya, lebih daripada 70. Nah, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amaliyah atau amal perbuatan seperti ibadah salat ini bagian dari keimanan. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan begitu saja imanakum, keimanan kalian. Ya. Dan para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang imanakum, iman di situ adalah salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab dulu para sahabat sebelum mendapat perintah untuk menghadap ke Ka'bah, sebelum kiblat itu arahnya ke Ka'bah, mereka sebelumnya melaksanakan salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Dan salat mereka ketika menghadap ke Baitul Maqdis inilah yang disinggung dalam ayat, Allah tidak akan sia-siakan keimanan itu, ya, itu amalan salatnya yang menghadap ke Baitul Maqdis walaupun kiblat sudah berubah ke arah Ka'bah. Ya. Ini hendaknya dipahami dengan baik tentang cabang-cabang daripada keimanan, yang kesimpulannya keimanan itu adalah
ucapan, ya, dan kemudian keyakinan, dan ada dalam bentuk amaliyah atau perbuatan. Adapun tentang rukun-rukun keimanan, maka insya-Allah taala akan dijelaskan atau disampaikan pada kesempatan yang berikutnya. Ini secara ringkas, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.